tahu jawaban, tenang banget udah pokoknya. Kayak bapak menuju satu tempat udah tahu tempatnya, walaupun jauh, tenang nggak pak? Tenang. Dan kalau yang udah tahu jalan mah, kemarin belok nih. Udah segitu udah pakai Google Map, kadang-kadang belok masih bingung aja gitu ya. Udah ngikutin nih. Nah ini kemana ya? Padahal udah ada itu jalurnya. Tapi yang udah tahu jalan mah, tenang aja. Mau mana? Serta, ayo, jalan. Nah video belok kanan, belok kiri, naik ke atas, turun ke bawah, kayak gitu ya. Tuh kalau orang tenang tuh begitu, bawaannya selalu. Jadi nggak pernah panik. Mau punya duit, mau kagak, tenang aja. Anak nakal atau anak bager, tenang aja. Karena kewajiban saya hanya menyampaikan. Mau nakal, mau soleh, ya itu mau urusan Allah, udah biarin. Dan gak pernah risau dengan rezeki. Karena dia yakin bahwa setiap orang hidup dengan rezekinya masing-masing. Yang penting sudah ikhtiar, hasil dan gak masalah kepada Allah. Karena itu bukan hak kita menghasilkan sesuatu, itu mah hak Allah. Kita mewajibnya usaha. Tapi ingatlah maka sahabat doa lewat apa yang kita usahakan itu yang akan kita dapatkan. Itu ya ahli iman. Jadi sangat luar biasa sekali Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya. Sehingga di ayat 12-nya ini yang bapak bawa Quran di surat ke-31 surat Luqman. Supaya nanti jadi telaah di rumah. Kata Allah, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dan sungguh telah kami beritahukan, sudah kami berikan hikmah kepada Luqmanul Hakim. Aku telah memberikan hikmah kepada Luqman. Anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Lalu bersyukurlah engkau kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu akan kembali kepada dirinya, dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Lalu apa konsep Luqmanul Hakim dalam mendidik anak? Kata beliau, wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, kata Luqman kepadanya, ya bunayya, hei anakku. Kalau sudah memakai bahasa ya bunayya, maknanya ini hei anakku sayang. Di panggilan Luqman itu kepada anaknya, hei anakku sayang. Artinya apa? Bahasa untuk komunikasi dengan anak seharusnya demikian. Ulah kieu, sia tadi sia, itu ulah itu ya. Dengan cara yang baik, panggil nama anaknya dengan ya bunayya, itu satu tuh. Bahasa Luqman dalam mendidik anak, pertama kalau manggil anaknya itu selalu memanggil ya bunayya. Batur kan dia soleh. Jangan apa tuh? Siapa dia sia? Lu sini lo, jangan ya. Ya bunayya, anakku sayang. Sini ke bapak. Sini. Nah, begitu panggilan pertama tuh. Jadi komunikasi bahasa pun harus baik. Apa kata Luqmanul Hakim? La tusyrik billah. Pertama, diajarkan dan ditanamkan kepada anaknya itu nasihatnya pertama, jangan kau mempersekutukan Allah. Itu pertama. Kenapa? Kalau kita lihat nih dari ayat 13 sampai 19, secara garis besar Luqmanul Hakim itu mendidik anaknya itu 3 poin. Pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan atau akhlak. Jadi dalam runtuyan ayatnya itu garis besarnya cuma 3 kalau kita simpulkan itu. Iman, Islam, ihsan atau akhlak. Nah yang paling pertama ditanamkan kepada anaknya itu dan kepada anak-anak kita, hendaklah anak dikenalkan dengan yang namanya tauhid.
ajarkan mereka agar mengenal Tuhannya, ajarkan mereka agar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam ilmu dalam 12 pan ilmu dalam Islam disebutnya ilmu tauhid, dan nama lain ilmu tauhid itu ilmu usuluddin. Usul itu pokok, din itu agama. Jadi ilmu tauhid mah pokoknya agama. Kalau dalam pohon ilmu tauhid akar. Kalau dalam bangunan ilmu tauhid itu tiang. Sekarang kalau pohon akarnya nggak ada, kira-kira jadi nggak, Pak? Udah jadi juga kalau akarnya ada jelek, itu rusak, maka kering. Yang tadi udah berbuah, udah daunnya bagus, buahnya bagus, batangnya bagus, kalau akarnya rusak maka akan kering lama-kelamaan. Apalagi kalau nggak ada akar.